Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fadil Mahmud dari kelas 11 MIPA 1. Hari ini saya akan menjelaskan materi bab 5 yaitu mewaspadai ancaman terhadap kependudukan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam materi ini dibagi menjadi dua subbab. Yang pertama itu adalah menelaah ancaman terhadap integrasi nasional, dan yang kedua itu adalah strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Ipoltekunham dalam membangun integrasi nasional. Oke, selamat menyaksikan. Oke, yang pertama itu adalah integrasi nasional. Oke, pengertian dari integrasi nasional adalah usaha-usaha dan proses pemersatuan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga tercipta keserasian dan keselarasan secara nasional. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi integrasi nasional. Yang pertama, yaitu adalah faktor pengalaman historis. Yang kedua, yaitu ada atribut sosial kultural atau bahasa, budaya, bendera. Yang ketiga itu adalah interaksi berbagai pihak di dalam negara kebangsaan. Dan yang keempat itu adalah adanya interdependensi ekonomi regional. Di dalam subbab A ini ada beberapa ancaman. Nah, saya ingin menjelaskan pengertian dari ancaman itu sendiri. Oke, pengertian dari ancaman adalah setiap usaha atau usaha dalam kegiatan dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, ataupun keselamatan segenap bangsa. Ada beberapa ancaman di bidang dalam materi ini. Yang pertama itu adalah di bidang ideologi. Bangsa Indonesia ini belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh atau paham lainnya. Misalnya pengaruh liberalisme. Saat ini kehidupan bangsa Indonesia ini cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Globalisasi juga meyakinkan bahwa bangsa Indonesia ini dapat maju dan makmur. Akan tetapi, ada banyak sekali dampak negatif dari globalisasi ini. Yang pertama itu adalah pergaulan bebas, yang kedua itu adalah kemewahan, dan yang ketiga itu adalah sifat western atau lainnya. Yang kedua itu ada ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik ini dibagi menjadi dua, di dalam negeri maupun di luar negeri. Ancaman di bidang politik ini ditentukan oleh negara dengan melakukan tekanan politik terhadap negara kita, yaitu negara Indonesia. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber di dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan imun untuk mengarah massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa. Bentuk lainnya yaitu digunakan adalah menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Yang ketiga itu adalah ancaman di bidang ekonomi. Globalisasi ini memiliki dampak positif terhadap di bidang ekonomi. Namun, ada beberapa dampak negatifnya dari di bidang ekonomi. Yang pertama itu banyak sekali produk-produk dari luar negeri. Yang kedua itu cepat atau lambat perekonomian kita itu akan dikuasai oleh pihak asing ini. Yang ketiga itu timbulnya kesenjangan sosial karena negara kita itu kayak sudah dikuasai oleh negara-negara lain. Yang keempat itu adalah ancaman di sosial budaya. Ancaman ini berdimensi sosial budaya yang dibedakan atas ancaman dari dalam maupun ancaman dari luar negeri. Ancaman dari dalam ini didorong atau faktor-faktornya yang pertama itu ada kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, ketidakadilan, dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti terorisme, kekerasan, bencana, ataupun yang lainnya. Di dalam sosial budaya ini juga pengaruh atau selalu munculnya itu gaya hidup atau sifat globalisasi. Tapi yang diambil ini malah sifat negatifnya.
Contohnya diantaranya itu seperti munculnya sifat hedonisme, itu memakai pakaian-pakaian yang dari luar negeri. Lalu yang ketiga ini munculnya sikap atau sifat western. Yang kelima itu adalah ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang militer atau ancaman di bidang pertahanan dan keamanan adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mampu membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan segenap bangsa, dan lain-lain. Ancaman militer dapat berupa pelanggaran wilayah, invasi, pemberontakan bersenjata, terorisme, dan lain-lain. Gangguan keamanan di laut dan udara merupakan bentuk ancaman militer yang menggunakan stabilitas keamanan wilayah wilayah kita atau wilayah Indonesia. Lalu yang B itu adalah strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Ipelteksos-Humbunhankam dalam membangun integrasi nasional. Ada beberapa strategi untuk mengatasi berbagai ancaman yang tadi. Yang pertama itu strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Untuk mencapai strategi atau mengatasi hal tersebut, bangsa Indonesia harus mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu adalah mengembangkan demokrasi politik. Yang kedua itu mengaktifkan masyarakat sipil di area politik. Yang ketiga itu adalah mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik yang menjalankan fungsi dan peranan secara baik dan benar. Yang keempat itu adalah memperkuatkan kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Lalu yang kedua itu ada strategi mengancam di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi ini kita perlu segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu adalah sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuatkan produksi domestik bagi pasar dalam negeri ataupun bahasa sekarang itu UMKM ya, sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. Yang B itu adalah pertanian. Ini akan menjadi pertanian ini akan menjadi prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia itu bermata pencarian sebagai petani. Lalu yang ketiga itu strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Dalam mengatasi atau menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa kita, terutama itu sosial budaya, bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yakni keseimbangan antara manusia dengan alam semesta. Kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian atau keselarasan tersebut melahirkan toleransi yang tinggi sehingga dapat menjadi bangsa yang berbhinneka tunggal ika yang bertekad untuk selalu hidup bersatu, damai dan makmur. Yang keempat itu adalah strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Di dalam ancaman strategi ini banyak sekali sangat berbahaya apabila ancaman di bidang pertahanan dan keamanan ini tidak diatasi. Oleh karena itu, kita harus diterapkan strategi yang tepat untuk mengatasinya. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer tersebut. Seperti pasal 30 ayat 1. Pasal 30 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu adalah yang selanjutnya adalah sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta, bercirikan ada beberapa cirinya. Yang pertama itu kerakyatan, yakni orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua itu adalah yang B itu adalah
kesemestaan, yakni seluruh sumber daya nasional digunakan bagi upaya mempertahankan negara kita. Yang ketiga atau yang C itu adalah kewilayahan, yakni gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara Satuan Republik Indonesia. Oke, mungkin berikut yang dapat saya bisa sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.